Bab 111. Diki dilengsarkan. Saat ini, Diki Bai mengenakan baju sirah dalam. Akan tetapi, baju sirah miliknya sampai hancur karena serangan yang baru saja dia terima. Kulit di dadanya terkelupas dan darahnya mengalir deras. Luka yang dia alami membuat wajahnya pucat. Kondisinya saat ini terlihat begitu mengerikan. Setelah memikirkan hal ini, Diki Bai menyadari bahwa serangannya barusan tidak benar-benar mengenai Carson Chen. Ekspresi Carson Chen terlihat agak dingin. Serangan Diki Bai barusan tidak benar-benar mengenai jantungnya, tetapi terhalang oleh pelat besi yang ditempelkan di dadanya untuk membuka ruang batu di dinding gunung. Jika serangan itu mengenai Carson Chen, kemungkinan besar energi dan darahnya akan menurun drastis, persis seperti apa yang dikatakan Diki Bai sebelumnya. Pada akhirnya, Carson Chen akan cacat. Hanya memikirkan konsekuensi seperti itu membuat tulang punggungnya merinding. Di buku-buku yang pernah dia baca, Carson Chen menemukan beberapa catatan tentang teknik seni bela diri yang aneh, bahkan sangat kejam. Teknik tersebut secara khusus mengincar energi darah. Namun, teknik ini tergolong langka dan sulit untuk dikultivasikan. Carson Chen tidak menyangka Diki Bai memiliki teknik seperti itu. Niat membunuh langsung memenuhi hati Carson Chen, namun, saat ini Carson Chen tidak bisa membunuh Diki Bai bagaimanapun, guru yang berada di sini. Sesama Mun seperguruan seharusnya tidak boleh bertarung sampai mati. Kalian sudah keterlaluan. Wajah guru yang menjadi dingin dan suaranya dipenuhi amarah. Tatapannya yang tajam dan sedingin es seolah-olah bisa menembus hingga ke hati Carson Chen dan Diki Bai. Pertarungan ini berakhir di sini. Anggap saja kalian seri. Di bawah arena, tidak ada yang menduga akan ada tantangan seperti ini, bahkan mereka yang memiliki penglihatan yang tajam dapat melihat bahwa pada saat kritis, Diki Bai menunjuk ke arah dada Carson Chen. Meskipun mereka tidak jelas tentang teknik spesifiknya, mereka dapat yakin bahwa itu adalah salah satu bentuk seni bela diri jari. Jantung adalah sumber energi darah. Jika jantung seseorang terluka, dia membutuhkan waktu beberapa bulan untuk bisa pulih. Terkadang, waktu penyembuhannya bisa lebih dari beberapa bulan. Dalam kasus yang parah, luka tersebut dapat meninggalkan penyakit tersembunyi. Hal itu tentu saja akan memengaruhi kemajuan kultivasi seseorang. Pada akhirnya, masa depan mereka akan hancur. Itu sebabnya, Carson Chen melancarkan serangan pedang itu. Dia berniat membunuh Diki Bai. Akan tetapi, Diki Bai berhasil menghindari serangan tersebut di saat-saat kritis. Pertarungan mereka terus memanas dan berubah menjadi pertempuran antara hidup dan mati, padahal hal ini jelas-jelas dilarang. Kamu adalah ketua murid senior, tapi kamu telah mengecewakanku, guru yang berkata dengan nada dingin. Dia menatap Diki Bai dan menegurnya. Guru yang cukup akrab dengan Diki Bai dan memiliki harapan yang tinggi padanya. Namun, di sisi lain, guru yang juga memiliki kesan yang mendalam terhadap Carson Chen. Teknik pedang awan ilahi yang ditunjukkan oleh Carson Chen waktu itu membuat guru yang kagum. Meskipun begitu, guru yang tidak tahu banyak tentang Carson Chen hari ini, ketika menyaksikan pertempuran antara Carson Chen dan Diki Bai, guru yang langsung merasa senang sekaligus heran. Basis kultivasi Carson Chen masih berada tingkat ke-8 alam energi darah, akan tetapi, dia dapat bertarung dengan Diki Bai dan mengimbangi kekuatan lawan Carson Chen, bahkan tidak terpojok atau mengalami situasi sulit. Bagaimanapun, Carson Chen adalah murid dari Aula Seni Pedang. Bakat dan kekuatannya yang luar biasa merupakan suatu kehormatan bagi Aula Seni Pedang. Sebagai seorang mentor dari Aula Seni Pedang, guru yang tentu saja merasa bangga dan terhormat karena bisa memiliki murid seperti Carson Chen. Sebelumnya, guru yang mengira bahwa Carson Chen adalah pemuda yang sombong, akan tetapi, setelah menyaksikan kekuatan Carson Chen yang sebenarnya, guru yang menyadari bahwa penilaiannya selama ini salah besar. Meskipun begitu, dia tidak merasa marah, sebaliknya, dia makin mengagumi Carson Chen. Guru yang masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa dua murid yang dia hargai,
satu yang dia hargai sebelumnya dan satu lagi yang baru saja dia hargai, sekarang mencoba untuk membunuh satu sama lain. Kalian berdua, kembalilah dan introspeksi diri, guru yang berkata sambil melambaikan tangannya. Baik, guru Dikibai mengangguk, menyarungkan pedangnya, dan berbalik untuk pergi. Carson Chen juga menyarungkan pedangnya, guru yang menyilangkan tangannya dan langsung meninggalkan arena. Namun, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Teknik darah angkara tahap ketiga. Kekuatan cahaya bintang. Kekuatan bintang dan bulan. Dalam sekejap, kekuatan Dikibai memuncak, energi darah di tubuhnya langsung melonjak, seperti air yang mendidih, suhu tubuhnya naik dengan cepat dan kulitnya berubah kemerahan. Selain itu, aura putih samar memancar darinya. Teknik darah angkara tahap ketiga langsung meningkatkan kekuatannya hingga 1200 kg. Selain itu, kecepatannya meningkat sebesar 30%. Dengan bantuan teknik tersebut, kekuatan Dikibai mencapai level yang sangat tinggi. Dalam sekejap, teknik cahaya bintang tahap keempat milik Dikibai juga memuncak. Kekuatan cahaya bintang yang begitu kuat menguar di udara dan pedang besi langka langsung terhunus. Cahaya bintang seolah-olah menembus pedang tersebut dan berubah menjadi bintang jatuh yang tak tertandingi. Kekuatan bintang jatuh tersebut tampak seperti merobek langit, begitu kuat dan mengerikan. Serangan tersebut dilancarkan dengan tiba-tiba, ganas, dan sangat cepat. Kecepatannya kembali meningkat, menunjukkan kekuatan seni bela diri tingkat tinggi di tingkat manusia kualitas atas. Dengan seluruh kekuatannya, Dikibai menusukkan pedangnya ke arah Carson Chen. Dengan kekuatan lengan 10.000-2000 jin, peningkatan kecepatan 30%, dan penguatan kekuatan pancaran bintang yang terkondensasi melalui teknik pancaran bintang tahap keempat, itu menakutkan penonton di bawah arena merasa seolah-olah pikiran mereka telah berhenti. Penglihatan mereka bahkan tidak bisa menangkap gerakan serangan pedang tunggal itu, bahkan 3 murid yang kuat dari aula seni langit tidak bisa melihat apapun selain jejak pancaran bintang yang sekilas. Kecepatan serangan pedang ini sudah melampaui alam energi darah. Jika dilihat dari kekuatannya, serangan ini sudah mendekati alam pelatihan kekuatan. Dikibai, berani-beraninya kamu melakukan ini, guru yang berbalik. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis sambil berteriak keras. Guru yang mengumpulkan kekuatan internalnya saat ini, tubuhnya menyerupai pedang tajam terhunus, bergerak dengan kecepatan ekstrim. Secara bersamaan, dia menghunus pedang panjang dari punggungnya dan langsung menebas angin. Pedang yang kuat merobek udara, seolah-olah bulan sabit transparan membelah pedang Dikibai. Beberapa saat lalu, guru yang telah meninggalkan arena bela diri, beliau nyaris tidak bisa membantu Carson Chen untuk menghentikan serangan Dikibai yang begitu tiba-tiba. Carson Chen juga tidak menyadari bahwa Dikibai akan bertindak begitu kejam dan tidak terduga. Namun, di tengah keterkejutannya, Carson Chen tetap tenang dan bereaksi dengan sangat cepat. Carson Chen memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa. Hal ini memungkinkannya untuk melancarkan reaksi yang paling akurat dalam sekejap. Serangan Dikibai sangat cepat, membuatnya sulit untuk dihindari. Carson Chen hanya bisa menahan serangan itu secara langsung. Teknik darah angkara tahap kedua. Kekuatan pedang sejati. Carson Chen telah menguasai teknik darah angkara tahap kedua. Teknik kultivasi ini dapat meningkatkan kekuatannya hingga 600 kg dan mendorong kecepatannya hingga 20%. Namun, basis kultivasi tersebut tidak bisa menandingi kekuatan Dikibai saat ini. Bagaimanapun, Dikibai telah menguasai teknik darah angkara tahap ketiga. Tak berselang lama, kekuatan pedang sejati langsung meledak. Sebagai salah satu dari 8 klan terkuat di kota utama martial super, keluarga Bai tentu saja memiliki teknik seni bela diri kualitas super di tingkat manusia, namun mereka hanya memiliki satu teknik. Selain itu, yang bisa berlatih dengan teknik tersebut hanya keturunan mereka yang memiliki status tinggi dan jenius. Dikibai memegang posisi penting dalam keluarga Bai, akan tetapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi dengan teknik seni bela diri kualitas super di tingkat manusia. Meskipun demikian, teknik cahaya bintang yang dia praktikkan termasuk dalam teknik kualitas atas.
Aturan yang sama juga berlaku di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory. Akademi tersebut juga memiliki teknik seni bela diri kualitas super di tingkat manusia, akan tetapi, tidak semua orang bisa berlatih dengan teknik tersebut. 3 tahap pertama dari teknik cahaya bintang dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan sebesar 10%. Setelah mencapai tahap keempat, seseorang dapat memadatkan kekuatan cahaya bintang. Kekuatan dan kecepatan mereka bisa meningkat hingga 10% lagi dengan basis kultivasi ini. Serangan mereka akan menyerupai bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Sebagai murid senior dari Aula Seni Pedang, bakat Dicky Bai memang luar biasa. Dia sudah lama berlatih teknik cahaya bintang dan kini telah mencapai tahap keempat. Meskipun begitu, kekuatan pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak jauh lebih hebat daripada kekuatan seni bela diri kualitas super di tingkat manusia. Ketika seseorang telah mencapai keterampilan surgawi mutlak tahap keempat, dia bisa memperkuat serangan pedang sejati hingga 50%. Ketika digabungkan, serangan dari pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak akan sangat mencengangkan. Teknik pedang cahaya langit dan bayangan awan. Serangan Dicky Bai membawa niat membunuh yang begitu mengerikan. Tanpa ragu, Carson Chen melepaskan serangan horizontal terkuatnya. Cahaya yang intens tampak berkilauan, hampir memenuhi seluruh arena. Di bawah arena, bahkan 3 murid dari Aula Seni Langit hanya bisa melihat hamparan cahaya putih yang luas. Murid senior dari Aula Seni Silat, Andy Zhan, terlihat sangat terkejut. Beberapa waktu yang lalu, dia telah melihat kekuatan Carson Chen. Andy Zhan bahkan sempat berselisih dengan pemuda itu. Namun, saat itu, kekuatan Carson Chen tidak sehebat sekarang. Saat ini, ketika Carson Chen melancarkan serangannya, pedang itu sama sekali tidak terlihat. Mereka juga tidak merasakan apa-apa, hanya sensasi dingin. Suara yang memekakkan telinga bergema dari dalam cahaya intens dan bayangan awan itu. Udara di sekitar mereka tampak beriak seperti gelombang air. Pada saat yang bersamaan, pedang guru yang tampak seperti bulan sabit dan melesat di udara. Kekuatan pedang tersebut langsung menghancurkan dan menyebarkan cahaya di depan mereka. Carson Chen memegang pedangnya dengan wajah pucat. Dia terhuyung ke belakang berulang kali. Sementara itu, Dicky Bai terpental ke udara. Pedang besi langka miliknya terjatuh dan tertancap di lantai arena. Bekas sayatan pedang yang dalam bersarang di dadanya, menembus sampai ke tulang. Saking parahnya, darah Dicky Bai sampai mengalir deras. Jika bukan karena pedang besi langka yang menangkis serangan tersebut, tubuh Dicky Bai pasti akan terbelah menjadi 2 oleh serangan Carson Chen. Meskipun begitu, dia terluka parah. Jika tidak segera ditangani, dia mungkin mati karena kehabisan darah. Saat angin pedang mereda, guru yang juga mendarat di arena ekspresinya tampak sedingin es dan matanya menunjukkan amarah yang luar biasa. Carson Chen, seranganmu terlalu kuat. Guru yang langsung menegur Carson Chen, lalu melihat ke arah Dicky Bai, bahwa Dicky Bai turun untuk segera dirawat. Selain itu, sebagai guru dari Aula Seni Pedang, aku mengumumkan bahwa Dicky Bai telah melanggar aturan dan prinsip-prinsip seorang murid senior. Posisinya dicabut dan untuk sementara diambil alih oleh Carson Chen. Sebagai ketua murid senior di aula, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga harus mampu menangani masalah dengan adil dan objektif. Bagaimanapun, kepala murid senior memiliki hak istimewa dan hak yang tidak dimiliki orang lain. Jika sang ketua bersikap tidak adil dan memihak, dia akan mengacaukan peraturan yang ada. Sebelumnya, meskipun Dicky Bai bersikap tidak adil, guru yang masih mentoleransi sikap tersebut. Bagaimanapun, seseorang memiliki preferensi dan bias mereka sendiri. Oleh karena itu, guru yang masih bisa menutup mata pada sikap Dicky Bai yang tidak adil selama Dicky Bai tidak kelewatan, guru yang masih bisa memakluminya. Namun, kali ini, tindakan Dicky Bai terhadap Carson Chen sangat mengecewakan guru yang ketika teringat akan evaluasi Dicky Bai terhadap Carson Chen, sekarang guru yang menyadari bahwa Dicky Bai mungkin memiliki motif pribadi di balik tindakannya. Orang seperti itu tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk menduduki posisi ketua murid senior. Setelah mengalahkan Dicky Bai dan menunjukkan kekuatan yang lebih besar,
Carson Chen memenuhi syarat untuk menjadi ketua murid senior, namun guru yang tidak mengetahui karakter Carson Chen dengan baik. Jadi, Carson Chen hanya bisa menjabat sebagai ketua murid senior untuk sementara waktu. Kesempatan ini bisa dianggap sebagai masa percobaan. Setelah memberikan obat pendarahan pada Dicky Bai yang terluka parah, beberapa orang langsung membawanya pergi. Luka-lukanya yang parah ditambah dengan hilangnya jabatan ketua murid senior membuat Dicky Bai pingsan. Semuanya akan berbeda ketika dia bangun. Carson Chen, sebagai ketua murid senior, kamu harus menjunjung tinggi kehormatan aula seni pedang, entah itu kepada murid dari aula seni pedang atau murid dari aula lain. Kamu harus bersikap adil dan tidak memihak. Nada guru yang terdengar tegas. Saya akan melakukan yang terbaik. Carson Chen menjawab dengan tegas. Dia memahami bahwa konsep keadilan dan ketakberpihakan itu relatif, tergantung pada keadaan. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah bertindak dengan hati nurani yang bersih. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan pindah ke paviliun ketua dan menikmati hak istimewa sebagai ketua murid senior. Mentor yang memberikan instruksi sambil mengangguk. Ketua murid senior tinggal di sebuah paviliun terpisah yang dikenal sebagai paviliun ketua. Paviliun tersebut jauh lebih baik daripada 10 paviliun kecil kualitas atas. Selain itu, ketua murid senior menerima gaji bulanan sebesar 10.000 uang giok putih. Mereka juga akan diberi senjata besi langka atau baju zirah dalam setiap bulan. Ketua murid senior akan menerima 3 pil darah merah dan 1 pil inti darah secara gratis. Mereka juga akan menikmati beberapa hak istimewa lainnya. Selain itu, seseorang akan ditugaskan secara khusus untuk mengurus kehidupan sehari-hari mereka. Ketua murid senior tidak perlu pergi ke ruang makan untuk makan karena seseorang akan menyiapkannya untuk mereka. Makanannya terbuat dari nasi taring harimau yang mengandung energi berlimpah, serta daging dan tulang monster kategori 2. Singkatnya, hak istimewa dari ketua murid senior membuat banyak orang iri. Sekarang, semua hak istimewa yang tidak lagi dinikmati Dicky Bai jatuh ke tangan Carson Chen. Bersambung. Bab 112 berkultivasi dengan penuh kesungguhan. Paviliun ketua murid senior memiliki 3 lantai. Lantai 1 terdiri dari ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur pelayan. Lantai 2 terdiri dari kamar tidur ketua murid senior, ruang tamu kecil, dan ruang belajar. Sementara itu, lantai ketiga digunakan sebagai ruang kultivasi. Ketiga lantai bangunan itu terbilang luas. Paviliun tersebut memiliki ukuran panjang dan lebar sebesar 15 meter. Ruang belajar di lantai 2 bersebelahan dengan kamar tidur dan berukuran sekitar 20 meter persegi. Sebuah rak buku ditempatkan di salah satu sisi ruangan, menawarkan berbagai jenis buku. Diperkirakan ada lebih dari 500 buku yang disimpan di sana. Carson Chen telah membaca lebih dari setengahnya, sementara separuh lainnya masih belum dibaca. Sambil berdiri, dia mengumpulkan buku-buku yang telah selesai dia baca dan meletakkannya kembali di rak buku. Carson Chen mengambil kuas dan mulai menulis sama seperti berlatih ilmu pedang. Kedua hal ini memiliki kesamaan. Carson Chen menggabungkan pengalamannya dalam ilmu pedang ke dalam kaligrafi. Setiap goresan yang dia torehkan terlihat seperti tebasan pedang. Ketajaman yang tak terlukiskan tertuang di atas kertas. Menulis kaligrafi juga melatih seseorang untuk mengontrol kekuatan mereka. Berjalan, duduk, dan berbaring adalah bentuk kultivasi. Carson Chen perlahan-lahan mulai menyadari hal ini. Setelah membaca buku dan menulis kaligrafi, Carson Chen mengambil pedang Atirodra dan naik ke lantai 3. Tidak ada sekat di lantai 3, hanya ada ruangan besar yang terlihat kosong. Carson Chen melihat tiang besi yang didirikan di 4 penjuru arah. Tiang tersebut ditempa dari besi berharga, jadi tidak heran jika tiang tersebut sangat kuat dan kokoh. Tiang pancang tersebut sangat berharga dan digunakan untuk menguji kekuatan ilmu pedang ketua murid senior. Terlebih lagi, tiang besi tersebut terbilang baru. Carson Chen membuka semua jendela di ruangan tersebut. Sinar matahari menusuk masuk disertai angin sepoi-sepoi, membuat ruangan tampak terang dan sejuk. Suasana ini membuat seseorang merasa tenang dan nyaman.
Carson Chen mengeluarkan sebutir pil inti darah dan meminumnya sebelum berlatih keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Giok darah dalam memiliki hubungan yang kuat dengan pil inti darah, akan tetapi, pil darah merah tidak akan memberikan efek yang signifikan bagaimanapun. Pil darah merah memiliki efek yang terbatas. Di sisi lain, pil inti darah mengandung berbagai efek yang luar biasa. Pil inti darah dimurnikan dari inti darah monster. Pil inti darah mengandung energi darah yang sangat kaya dan murni. Setiap pil yang diminum setara dengan 10 hari kultivasi. Pil tersebut cukup sulit untuk disempurnakan dan jauh lebih berharga daripada pil darah merah. 2 jam kemudian, Carson Chen berhasil menyerap energi darah dari pil inti darah dengan sempurna. Carson Chen dapat merasakan bahwa energi darah di tubuhnya telah meningkat secara signifikan, membawanya lebih dekat ke alam energi darah tingkat menengah. Dia melepas seragam budo miliknya dan mengoleskan salep pendingin membran api es, bersiap untuk berkultivasi dengan keterampilan pelatihan tubuh. Setelah menyelesaikan kultivasi pertama, dia akan berlatih teknik membelah bayangan, diikuti dengan teknik pedang. Di dalam ruang kultivasi, kilauan pedang tampak berkelap-kelip seperti cahaya bintang. Tiang besi tersebut mulai penuh dengan goresan pedang yang terlihat samar. Tidak seperti kayu ulin, tiang besi dapat menahan ketajaman pedang Atirodra. Hal ini memungkinkan Carson Chen untuk mempraktikkan ilmu pedangnya dengan sekuat tenaga. Dia tidak perlu menahan diri. Setelah berlatih berkali-kali, Carson Chen cukup puas dengan hasil yang dia dapatkan. Ketika Carson Chen membuka stoples penyimpanan, campuran antara aroma anggur yang kuat dengan aroma darah langsung menyebar di udara. Setelah disimpan selama 49 hari, anggur inti darah akhirnya siap. Berat stoples anggur inti darah ini mencapai 6 kg. Carson Chen memisahkan 2 kg anggur untuk Kak Chelsea dan 1 kg untuk Zeno Lee. Carson Chen akan menyimpan 3 kg sisanya untuk dirinya sendiri. Efek anggur inti darah tidak sebaik pil inti darah. Akan tetapi, anggur tersebut agak lebih kuat dari pil darah monster. Meminum anggur tersebut bisa memberikan beberapa efek tambahan pada kultivasi seseorang. Satu-satunya hal yang membuat Carson Chen senang adalah anggur inti darah juga bermanfaat bagi kemajuan teknik kultivasinya. Anggur tersebut dapat mempercepat kultivasinya. Bagus, aku ingin tahu apakah setelah meminum 3 kg anggur inti darah ini, keterampilan surgawi mutlak dan pedang sejati milikku akan mencapai tingkat kelima. Carson Chen merenung dalam hati. Setelah keterampilan surgawi mutlak dan pedang sejati miliknya mencapai tingkat kelima, kekuatan ilmu pedang Carson Chen akan mencapai 70%. Kekuatan pedang sejati juga akan berlipat ganda, bahkan bisa mencapai 100%. Carson Chen percaya jika dia berada di tingkatan tersebut, dia bisa membunuh kultivator kuat seperti Dicky Bar. Jika dia bisa mencapai tingkat tertinggi dari tahap ke-6, kekuatannya akan lebih menakutkan. Kekuatan ilmu pedangnya akan mencapai 100%. Selain itu, meskipun kekuatan pedang sejati miliknya tidak akan meningkat lebih jauh, serangannya bisa dilancarkan dari jarak jauh. Hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh petarung lain di alam energi darah. Aku harus berlatih keterampilan surgawi mutlak dan pedang sejati hingga tingkat kelima. Kemudian, aku harus mencapai tingkat ke-6. Carson Chen diam-diam mengambil keputusan. Kekuatan seorang petarung bela diri terdiri dari berbagai aspek seperti teknik kultivasi, seni bela diri, pengalaman bertarung, dan keterampilan khusus. Masing-masing dari aspek tersebut harus seimbang dan kuat. Jika tidak, kemampuan seorang kultivator tidak akan maksimal atau bahkan lemah. Setelah meneguk anggur inti darah, Carson Chen mulai berkultivasi lagi. Kultivasi dan teknik Carson Chen meningkat secara bersamaan. Tidak diragukan lagi, kemampuan kultivasi semacam ini sangatlah langka. Sekalipun anggur inti darah ini bisa membantuku untuk mencapai tingkat kelima dari keterampilan surgawi mutlak pedang sejati, sepertinya aku perlu mendapatkan lebih banyak inti darah monster untuk terus membuat anggur dan berusaha mencapai tingkat ke-6. Meskipun jabatannya saat ini hanya sementara,
Carson Chen tetaplah ketua murid senior dan dia memiliki hak yang sama dengan ketua sebelumnya. Carson Chen pergi ke pavilion Sinatria untuk memberikan misi bagi para murid. Carson Chen akan memberikan hadiah berdasarkan tingkat inti darah yang mereka dapatkan. Misalnya, siapapun yang mendapatkan inti darah monster kategori 2 akan diberi hadiah sejumlah 50.000 uang giok putih. Sementara itu, murid yang mendapatkan inti darah monster kategori 2 kualitas menengah akan diberi hadiah sebesar 25.000 uang giok putih. Akan tetapi, Carson Chen tidak membutuhkan inti darah dari monster kategori 2 kualitas rendah. Bagaimanapun, monster tingkat rendah tidak bisa memadatkan inti darah sekalipun bisa, efeknya sangat lemah. Hadiah yang ditawarkan Carson Chen dari misi ini termasuk besar. Semua orang tergoda dengan hadiah tersebut. Bagi sebagian besar petarung, mendapatkan inti darah dan menjualnya untuk pil lain yang dapat membantu kultivasi lebih hemat biaya daripada menyeduhnya menjadi anggur inti darah. Lagi pula, teknik kultivasi yang mereka praktikkan relatif biasa-biasa saja, mulai dari kualitas menengah hingga kualitas atas di tingkat manusia. Bahkan setelah beberapa tahun berkultivasi, mereka hanya bisa mencapai tahap pertama atau tahap kedua. Carson Chen tidak perlu mencari inti darah monster secara langsung dengan imbalan setinggi itu. Tentu saja ada banyak orang yang bersedia menerima tantangan dan mencari inti darah untuknya. Namun, jumlah monster yang mampu menghasilkan inti darah sangat sedikit. Selain itu, monster semacam itu tergolong kuat. Mendapatkannya tidaklah mudah. Untungnya, dengan 3 kg anggur inti darah ini, persediaan Carson Chen sudah cukup untuk selama beberapa waktu ke depan. Energi darah mengalir di dalam tubuh Carson Chen. Selang beberapa saat, energi yang begitu kuat itu kembali tenang. Carson Chen membuka matanya dan menghela napas. Basis kultivasiku telah mencapai alam energi darah tingkat menengah. Selain itu, energi darah di tubuhku telah meningkat sebesar 10%. Carson Chen berbisik pada dirinya sendiri. Seulas senyuman muncul di sudut mulutnya. Kemajuan yang tidak signifikan tidak dapat meningkatkan kekuatannya secara langsung, akan tetapi, hal itu dapat memurnikan energi darah di tubuhnya. Saat mempraktikkan seni bela diri, konsumsi energi darah akan berkurang dan kecepatan pemulihannya akan lebih tinggi. Apalagi, saat ini energi darah Carson Chen 2 kali lebih murni dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia sudah mencapai tahap keempat dari keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Kemampuannya saat ini tidak kalah dengan petarung yang berada di tingkat ke-9 alam energi darah. Peningkatan kekuatan sebesar 10% ini bisa dikatakan cukup signifikan. Tak lama setelah pertarungan itu, Carson Chen menerima sebuah berita. Dia mendengar bahwa Dicky Bai telah pergi. Sebagian besar luka Dicky Bai telah pulih. Akan tetapi, dia memilih untuk meninggalkan Akademi Seni Bela Diri Seven Glory. Di akademi tersebut, telah dipermalukan dan dilengsarkan dari posisinya sebagai ketua murid senior. Bahkan, yang menggantikan posisi Dicky Bai adalah musuhnya, Carson Chen. Jadi, tentu saja Dicky Bai tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Kalau tidak, mungkin dia akan menjadi gila. Meninggalkan akademi adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Carson Chen, aku tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Lain kali, ketika kita bertemu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk melampiaskan dendamku yang mendalam. Saat ini, Dicky Bai naik ke atas kuda dan menoleh ke belakang, ke arah Akademi Seni Bela Diri Seven Glory. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke beberapa orang lainnya. Mereka semua adalah murid aula seni pedang dari keluarga Bai. Dengan suara berat, Dicky Bai memberi peringatan pada mereka, ingat, fokuslah pada kultivasi kalian dan jangan memprovokasi Carson Chen dengan sengaja. Setelah bertemu dengan Carson Chen beberapa kali, Dicky Bai harus mengakui bahwa di balik penampilannya yang santun, Carson Chen adalah lawan yang tangguh. Jika diprovokasi, Carson Chen pasti akan menyerang balik. Tindakan pemuda itu sangat kejam dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kenny Bai dan yang lainnya sangat tidak rela. Awalnya, mereka berencana menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Carson Chen di aula seni pedang. Akan tetapi, kata-kata Dicky membuat mereka harus melupakan niat tersebut. Kenny, ingat, Carson Chen bukanlah seseorang yang bisa dipandang sebelah mata. Kalau kekuatanmu belum melebihi kekuatan anak itu,
jangan pernah memprovokasinya. Dicky Bai sangat mengkhawatirkan Kenny Bai, jadi dia menekankan hal ini padanya. Cedera yang diderita oleh Dicky Bai kali ini membuatnya tersadar, akan tetapi hal itu tidak membuatnya putus asa, sebaliknya, fakta ini membuatnya lebih tenang. Aku mengerti. Sambil menatap mata Dicky Bai yang tegas, Kenny Bai akhirnya mengangguk. Fokus pada kultivasi. Ketika saatnya tiba, aku sendiri yang akan membunuh Carson Chen. Dicky Bai mengucapkan kata-kata terakhirnya. Setelah itu, dia memacu kudanya ke depan dan pergi dengan cepat. Sebelum pergi, Dicky Bai mengingatkan mereka untuk tidak menyinggung Carson Chen, kalau tidak, Kenny Bai dan yang lainnya pasti akan mengincar Carson Chen. Jika mereka memprovokasi Carson Chen, pemuda itu pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tanpa terasa, waktu berlalu dengan cepat. Carson Chen telah menghabiskan 3 kg anggur inti darah, akan tetapi keterampilan surgawi mutlak dan pedang sejati yang dia pelajari belum mencapai tahap kelima. Selain itu, masih ada kesenjangan kekuatan yang cukup besar. Proses ini jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Carson Chen. Anggur inti darah yang lain masih dalam proses pembuatan. Anggur tersebut dibuat dari inti darah monster kategori 2 kualitas atas. Selain itu, hanya ada 1 inti darah. Berat anggur kali ini juga 6 kg. Akan tetapi, karena tingkat kualitas inti yang lebih tinggi, waktu pembuatannya lebih lama. Anggur ini membutuhkan waktu 64 hari penuh. Untuk mendapatkan inti darah monster kategori 2 kualitas atas, Carson Chen telah menghabiskan lebih dari 30.000 uang giok putih yang dia terima dari Yu Jingsu, serta 20.000 uang giok putih yang dia terima sebulan setelah menjadi ketua murid senior. Sekarang, dia jatuh miskin. Carson Chen tidak terlalu memikirkannya. Tujuannya mendapatkan uang pada akhirnya demi kultivasi. Kalau tidak, menimbun uang hanya akan membuatnya menjadi pelit. Kalau dia tidak menggunakan kekayaannya untuk membeli sumber daya kultivasi, dia akan menjadi petarung yang lemah dan akhirnya terbunuh. Kalau sudah begitu, semua kekayaannya akan sia-sia. Sebagai kepala murid senior, setiap bulan dia tidak hanya menerima 10.000 uang giok putih, 2 pil darah merah, dan 1 pil inti darah. Akan tetapi, dia juga memiliki hak istimewa untuk membeli barang dengan diskon 30%. Selain itu, dia bisa mencicil pembelian itu sebanyak 3 kali. Carson Chen telah memanfaatkan keuntungan ini sepenuhnya. Dia harus memanfaatkan semuanya sebaik mungkin. Jika tidak, posisinya saat ini hanya akan menjadi hiasan belaka, tidak ada artinya. Dengan dedikasi sepenuh hati untuk berkultivasi, Aula Seni Pedang tetap damai. Sebagai ketua murid senior, Carson Chen tidak perlu menengahi perselisihan apapun. Pada akhir bulan ketiga ketika Carson Chen menjabat sebagai ketua murid senior, kultivasinya kembali meningkat. Dia mencapai puncak alam energi darah tingkat ke-8. Kemurnian energi darahnya telah meningkat dengan pesat, namun jarak antara puncak tingkat ke-8 dan tingkat ke-9 jauh lebih besar daripada jarak antara tingkat ke-7 dan tingkat ke-8 dari alam energi darah. Hal ini membuat tingkatan itu lebih sulit untuk ditembus. Sekarang, anggur inti darah telah siap untuk diminum. Carson Chen juga telah mencapai puncak tahap keempat dari keterampilan surgawi mutlak pedang sejati. Namun, Carson Chen menyadari bahwa dia kesulitan untuk melakukan terobosan dengan anggur inti darah. Efeknya berkurang lebih dari 10 kali lipat. Sekalipun dia menghabiskan seluruh stoples anggur inti darah, efeknya masih belum cukup. Meskipun merasa agak kecewa, Carson Chen tidak terlalu memikirkannya. Peningkatan basis kultivasi tidaklah mudah, terutama pada tahapan selanjutnya. Dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. 3 hari lagi berlalu dan akhirnya Carson Chen berhasil menyempurnakan salep pendingin membran api. Carson Chen mengoleskan salep itu ke kulitnya, mengusapkannya secara merata ke seluruh tubuhnya. Kemudian, dia mulai berlatih 3 teknik pertama dari keterampilan pelatihan tubuh. Saat dia terus berlatih, semua salep pendingin membran api es diserap ke dalam tubuhnya. Carson Chen tiba-tiba merasakan jalinan antara es dan api di dalam kulitnya. Proses itu berkembang pesat dan berkontraksi 9 kali sebelum akhirnya berhenti. Warna kulitnya sepertinya telah berubah, tidak lagi cerah melainkan menampilkan rona perunggu yang sehat.
Ketika menggerakkan anggota tubuhnya, Carson Chen bisa merasakan dengan jelas bahwa kulitnya menjadi lebih keras, berkali-kali lipat lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, kekuatan fisiknya juga meningkat secara signifikan. Bagus. Aku sudah mencapai tahap pertama dari keterampilan pelatihan tubuh. Tahapan kulit perunggu akhirnya selesai. Aku ingin menguji kemampuan pertahananku. Carson Chen merasa sangat senang. Bersambung.